Saya ingin ajak Anda membayangkan satu hal sederhana. Bayangkan Anda hidup di dalam sebuah ruangan. Ruangan itu nyaman, terang, dan rapi. Di situ ada satu pintu, satu jendela, dan satu televisi. Semua yang Anda lihat tentang dunia luar hanya datang dari pintu itu, jendela itu, dan televisi itu. Anda merasa bebas. Padahal sebenarnya dunia Anda sedang disaring. Kalau yang ditampilkan hanya satu jenis berita, kalau yang boleh masuk hanya satu suara, kalau yang dianggap benar hanya satu versi cerita, maka pikiran Anda sedang dikurung tanpa Anda sadari. Itulah yang disebut epistemic closure. Bukan melarang orang berpikir, tapi membatasi apa yang boleh mereka pikirkan. Dan di dunia intelijen, ini adalah teknik. Ini adalah strategi. Ini adalah senjata. Epistemic closure terdengar rumit, tapi maknanya sebenarnya sederhana, yaitu ketika kondisi seseorang atau kelompok hanya mau menerima informasi dari satu arah dan menolak semua yang bertentangan. Dalam bahasa awam, epistemic closure itu seperti memakai kacamata dengan satu warna permanen, lalu mengira seluruh dunia memang berwarna seperti itu. Bukan karena dunia warnanya begitu, tapi karena kacamata kita yang membatasi warna dunia. Dalam filsafat pengetahuan, Elvin Goldman mengatakan pengetahuan manusia selalu bersifat sosial, tergantung sumbernya. Miranda Fricker mengatakan ada ketidakadilan epistemik ketika akses terhadap kebenaran dikontrol. Dalam praktik sosial, epistemic closure muncul ketika ada satu sumber yang dianggap paling benar. Ketika kritik dianggap ancaman, keraguan dianggap pengkhianatan, maka orang tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Tapi siapa yang mengatakannya? Operasi intelijen hitam bukan soal senjata, bukan soal pasukan, bukan pula soal perang fisik. Targetnya adalah pikiran manusia. Kalau perang biasa menguasai wilayah, operasi intelijen menguasai kesadaran, dan epistemic closure adalah alat untuk mengukur apa yang boleh dipercaya, siapa yang boleh dipercaya, dan apa yang tidak boleh dipercaya. Caranya, menentukan sumber kebenaran resmi, satu tokoh, satu kelompok, satu media, satu narasi. Begitu masyarakat percaya, kalau bukan dari sini berarti salah, maka perang sudah dimenangkan tanpa peluru. Menanamkan rasa takut pada informasi luar. Semua yang datang dari luar kelompok dilabeli hoax, musuh, kibin, budak, pendusta, penjajah, agenda jahat, perusak moral, dan macam-macam. Akhirnya orang menolak bukan karena salah, tapi karena bukan dari kelompok kita. Media tidak harus berbohong untuk menipu, cukup memilih berita tertentu, mengabaikan berita lain. Mengulang satu sudut pandang terus-menerus, seperti halnya kamera. Kamera tidak berbohong, tapi ia hanya merekam apa yang diarahkan. Noam Chomsky menyebut ini manufacturing consent. Media memproduksi persetujuan, bukan kebenaran. Kalau satu kelompok hanya melihat dunia dari satu sudut kamera, dan kelompok lain dari sudut yang berbeda, maka mereka hidup dalam realitas yang berbeda. Padahal, mereka hidup di negara yang sama. Inilah segregasi epistemik. Sekarang bayangkan, kelompok A hidup dalam dunia A, kelompok B hidup dalam dunia B. Masing-masing punya pahlawan sendiri, musuh sendiri, fakta sendiri, kebenaran sendiri. Bukan lagi beda pendapat, tapi beda realitas. Inilah yang disebut bubble information atau echo chamber. Di sini epistemic closure bekerja sempurna. Orang tidak lagi debat argumen, tapi menyerang identitas. Ketika ada masalah besar seperti ekonomi, korupsi, kebijakan bermasalah, maka masyarakat dibanjiri isu emosional, konflik identitas, simbol, tokoh, moralitas sempit, perhatian publik habis untuk bertengkar horizontal. Sementara masalah struktural tetap aman. Ini teknik klasik operasi intelijen sosial.
Jika masyarakat selalu hidup dalam epistemic closure, mereka tidak lagi minta data, tidak lagi minta transparansi, tidak lagi butuh penjelasan. Cukup satu kalimat ini demi membebaskan bangsa dari perbudakan spiritual. Dan mereka patuh. Inilah kondisi ideal bagi kekuasaan, bukan rakyat yang berpikir, tapi rakyat yang percaya tanpa bertanya. Epistemic closure bukan membuat orang bodoh. Ia membuat orang merasa paling benar tanpa perlu memeriksa kebenaran. Epistemic closure bukan melarang orang berpikir, tapi mengurung berpikir dalam satu arah. Epistemic closure bukan menutup informasi, tapi membuat informasi lain terasa berbahaya. Disitulah operasi intelijen hitam paling efektif bekerja. Tanpa senjata, tanpa tentara, tanpa darah, tapi mampu memecah masyarakat, mengunci rasionalitas, dan mengendalikan kesadaran sosial.